Alaihi Wasallam belum dilahirkan sampai sekarang, ya kita ini adalah orang-orang yang sesat. Kita adalah orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi berkat dilahirkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa kenal kepada Allah Taala. Kita bisa membaca firman-Nya Allah Taala. Kita bisa menjadi orang yang punya jiwa yang bersih. Kita bisa jadi orang yang tidak ada rasa sombong, orang yang tidak ada rasa congkak di dalam hati. Semua itu berkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau sudah masuk bulan Rabiul Awal, itu orang-orang soleh mereka berbondong-bondong menampakkan ekspresi bahagia dengan kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering sekali kalau sudah di bulan Rabiul Awal diadakan perayaan Maulid. Ya, rumah-rumah itu dibuka membaca maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah sejarahnya Nabi dibacakan di rumah-rumah orang Muslim. Ini adalah salah satu bentuk ekspresi bahagia, bersyukur dengan nikmat yang Allah Taala berikan. Di dalam kitab Maulid Syaraful Anam, di situ ada satu kisah yang luar biasa, yang bagaimana dikisahkan di dalam kitab Maulid Syaraful Anam tersebut. Bahwasanya di negeri Mesir itu, karena di Misra rajulun yasna'u maulidan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana ila janibihi rajulun yahudiyun. Itu dikatakan di negeri Mesir itu ada seorang laki-laki yang istiqomah setiap tahun kalau di bulan Rabiul Awal itu mengadakan perayaan besar ada di rumahnya. Dia mengadakan perayaan besar, pesta besar ada di rumahnya. Pesta tersebut adalah pesta kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berjalan bertahun-tahun istiqomah. Kalau bulan Rabiul Awal mengadakan perayaan Maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan orang Muslim yang mengadakan perayaan Maulid yang ada di Mesir tadi itu samping rumahnya, jajar ada di rumahnya, itu adalah rumah orang Yahudi. Tetangganya itu adalah keluarga orang-orang Yahudi. Faqalat lahu zawjatul yahudi ma balu jarinal muslim yunfiqu malan jazilan fi mithli hadha syahr. Maka subhanallah ketika perayaan Maulid itu sedang berjalan, orang-orang berbondong-bondong datang ke rumah orang muslim tersebut. Maka subhanallah ketika perayaan sedang berlangsung, ini keluarga Yahudi sampai rumah, istri bertanya kepada suaminya. Istri Yahudiyah tanya kepada suami Yahudi, wahai suamiku, apa kita ini punya tetangga muslim, kenapa kok di setiap bulan ini mengadakan pesta besar-besaran, mengeluarkan harta yang besar, beli makanan-makanan yang mewah, rumahnya didekor dan lain sebagainya. Bukan sedikit harta yang dikeluarkan. Memang tetangga kita muslim ini merayakan apa? Kok di bulan Rabiul Awal pasti mengadakan pesta besar-besaran? Tanya seorang istri Yahudi kepada suaminya. Maka ketika itu si suami dia mengatakan, yaz'umu anna nabiyahu qad wulid fihi fa huwa yaf'alu dzalika farhatan bihi wa karamatan lahu wa li maulidihi. Suami bilang, istriku, ini tetangga kita ini orang muslim. Dia punya keyakinan bahwasanya nabinya dia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan ada di bulan ini yaitu bulan Rabiul Awal. Maka dia mengadakan pesta untuk memuliakan nabinya dan untuk memuliakan hari kelahirannya. Jadi sekarang lagi sedang berjalan pesta besar-besaran, membaca di dalamnya suatu bacaan yang luar biasa, qasidah dibacakan dengan merdu. Ini sedang merayakan kelahiran daripada nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu istri Yahudi dia baru tahu ternyata kebiasaan tetangganya muslim setiap Rabiul Awal mengadakan pesta itu adalah pestanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan, singkat cerita, ya selesai itu acara, orang-orang pulang ke rumah masing-masing malam harinya. Ketika di malam hari suami Yahudi dan juga istri Yahudi dia tidur ada di malam hari, dan subhanallah ketika istri Yahudi itu dia tidur, dia mimpi, di dalam mimpinya melihat ada seorang laki-laki yang tampan. Di dalam mimpinya dia melihat seorang laki-laki yang tampan, seorang laki-laki yang penuh dengan kewibawaan, alaihi mahabah wa waqar, seorang laki-laki yang wibawanya luar biasa. Maka ketika itu disaksikan sama perempuan Yahudi di dalam mimpinya,
Ketika itu seorang laki-laki yang tampan melewati depan rumahnya dan masuk ke dalam rumah tetangganya, yaitu orang muslim yang tadi pagi mengadakan perayaan maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu si perempuan Yahudi ini dia penasaran, siapa gerangan laki-laki ini? Aduhai tampannya, aduhai wibawanya. Maka di dalam mimpi si perempuan itu dia memberanikan diri keluar daripada rumahnya, kemudian mengintip ke dalam rumah tetangga muslim yang mengadakan perayaan maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata setelah dilirik itu orang-orang, ketika seorang yang tampan itu dia masuk, maka semua orang-orang yang di dalam rumah itu berdiri menyambut kedatangannya. Berdiri orang-orang yang di dalam rumah yang sudah banyak orang, mereka berdiri menyambut kedatangan orang yang tampan tersebut. Sampai akhirnya duduk ada di tempatnya. Kemudian si perempuan Yahudi dia dengan penasaran, di dalam mimpinya dia tanya, siapa laki-laki tampan yang baru saja masuk ke tempat ini? Maka ketika itu ada satu orang dia mengatakan, ini yang baru masuk adalah Nabi kami, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba perhatikan, ini perempuan Yahudi bejo apa mboten nih? Ini perempuan Yahudi ini beruntung apa enggak? Dia seorang Yahudi, tapi subhanallah mimpi ketemu siapa ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita orang Muslim, kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah berkat maulid malam ini mata kita mimpi ketemu Rasulullah. Amin. Ketika itu perempuan Yahudi dia takjub, dia terkagum-kagum yang luar biasa. Ini yang baru saja masuk Nabi kalian, Nabi Muhammad, benar. Ini Nabi kami, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan Yahudi dia tanya lagi, memang Nabi kalian datang ke sini kok masuk ke rumah ini tujuannya untuk apa? Maka ketika itu satu orang dia mengatakan, Nabi kami masuk ke tempat ini karena di pagi hari di tempat ini diadakan maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad kepengen lihat Sahibul Bait wajahnya kayak apa. Nabi Muhammad kepengen lihat orang-orang yang hadir wajahnya seperti apa. Satu persatu dilihat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu ini perempuan dia terkagum-kagum. Iya. Dikatakan di dalam Mahalul Qiyam, di dalam Maulid Ad-Dibai, man ra'a wajhaka yas'ad. Orang itu kalau ngelihat wajahnya Rasulullah yas'ad, itu bakal beruntung. Orang itu kalau mandang wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Ini pandangan mimpinya si perempuan ketemu sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sudah menjadikan perempuan ini jatuh cinta kepada Rasulullah. Dengan ketampanannya, dengan kewibawaannya, dengan akhlaknya luar biasa. Ketika itu si perempuan dia bilang sama salah satu orang di dalam, kira-kira kalau saya manggil Nabi Muhammad, kira-kira panggilanku jawab apa enggak? Bakal dijawab, Nabi kami akhlaknya luar biasa. Maka si perempuan ini di dalam mimpi masuk ke dalam rumah tetangganya Yahudi tadi. Setelah dia masuk, dia manggil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad. Maka subhanallah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil, ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau dipanggil, maka Nabi menolehkan wajahnya kepada perempuan tersebut seraya mengatakan labbaiki, saya ijabahi panggilanmu. Kenapa wahai perempuan? Wajahnya perempuan ini dilihat sama Rasulullah. Beruntung apa enggak ini? Dia melihat wajahnya Rasulullah dan di dalam mimpi juga dilihat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu si perempuan dia mengatakan, atujibu limithli bitalbiyah wa ana ala ghairi dinik wa min a'daik. Muhammad, kenapa kok engkau mengijabahi panggilanku? Saya panggil engkau kok kamu menoleh kepada saya? Bukankah saya ini adalah seorang wanita Yahudi? Agamaku tidak sama dengan agama kamu. Wa ana min a'daik, dan saya ini adalah musuhmu sebenarnya. Orang Yahudi kan benci sama Rasulullah. Kenapa kok saya panggil kamu noleh kepada saya? Bukankah saya tidak sama dengan agama kamu? Bahkan saya adalah musuh kamu. Kata si perempuan ini. Maka ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyya wastafani bir risalati najiyya ma ajabtu nida'aki hatta alimtu anna Allah qad hadaki. Perempuan, kamu perlu tahu, demi zat yang mengutus aku dengan kebenaran, tidak mungkin aku mengijabahi panggilan kamu kecuali saya sudah tahu Allah sudah menanamkan bibit hidayah di dalam hati kamu.
Aku tidak mungkin menoleh kepada kamu, tidak mungkin mengijabahi panggilan kamu, kecuali aku ini sudah tahu kalau Allah menanamkan bibit hidayah di dalam hati kamu. Ini perempuan sudah kelepak-kelepak ini bahasanya ini. Nah, kalau orang sudah jatuh cinta itu bagaimana itu? Kelepak-kelepak. Siapa orang yang tidak jatuh cinta sama Rasulullah? Orang yang benci sama Rasulullah itu orang yang tidak kenal sama Rasulullah. Tapi kalau orang dia sudah pernah ngelihat langsung Rasulullah, kenal kepada Nabi Muhammad, maka siapapun juga dia bakal jatuh cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak mungkin mengijabahi panggilan kamu, wahai perempuan, kecuali aku sudah tahu Allah telah menanamkan bibit hidayah di dalam hati kamu. Maka ketika itu si perempuan dia berkata, wahai Muhammad, celaka orang yang jauh kepada engkau, celaka orang yang tidak kenal kepada engkau. Undut yadak fa ana asyhadu an la ilaha illallah wa annaki rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ulurkan tangan kamu wahai Muhammad, sekarang saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya engkau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Baca syahadat di hadapan Nabi di dalam mimpinya. Masya Allah. Ini saya mau tanya, ini sebelum dilanjutkan, ini perempuan ini kan perempuan yang beruntung luar biasa. Ya, ini kan perempuan dia beruntung yang luar biasa. Ini kira-kira berkatnya siapa ini? Ini perempuan bisa mendapatkan